Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ya, kita kembali ke studionya Master Golden lagi di depan, di bawah lampu, di tempat penggosokan ini, guys. Ini studionya ini campur tukang gosok ini. Jadi kalau tiap hari, tiap pagi ini kadang ya padu terus kalau bojone ya masalah gosok, masalahnya batu-batu di sampingnya ini kadang saya males natain lagi buat foto-foto. Itu yang bikin geger, guys, karena memang ya tempatnya masih kayak gini lah, tapi biarpun kayak gini ya dinikmati saja, karena tempat inilah dimana saya berpikir keras mencari sebuah gambar atau motif untuk digosok. Jadi kadang malam-malam duduk di sini, kursinya aja cuman kursi plastik, terus duduk nyantai di bawah lampu ini lampu, guys. Nah, ini pencahayaannya pakai lampu belajar warna putih ya. Tapi ketika di lampu belajar ini nggak silau amat ya, dan mencahayanya di depan mata ya. Ini. Oke. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari Master Golden, guys. Karena tidak hanya pulang, tidak hanya berpetualang, tapi proses juga kita gadang-gadang, dan juga kadang kita juga masuk tempat-tempat yang wingit, angker, dan langka. Dalam arti tempat itu juga susah dicari. Kita kadang masuk juga proses-proses yang aneh-aneh juga. Jadi selalu ada gajah lain daripada yang lain dan totalitas tanpa batas. Konten kita kali ini tema kali ini adalah ketika Master Golden itu posting sebuah tapak jalak kristal kalsedon atau kristal Sulaiman, itu dari mana sih bahannya? Kok nggak pernah posting nemu bahannya di sungai? Nah, itu pertanyaan yang bagus yang akan saya jawab sendiri, karena setiap batu-batu yang saya posting itu saya proses ya. Batu itu saya proses, kecuali permata-permata, karena memang permata itu ya pusatnya ada sendiri, terus permata itu sendiri juga prosesnya juga berbeda dengan batuan akik. Kita bahas ini tapak jalak kristal Sulaiman itu dapatnya dari mana? Ya dari bahan-bahan kayak gini, guys. Ya. Iya, bahan ini bahan pacitan ya, bahan lawasan. Saya bilang kayak gitu karena bahan ini beredar sebelum musim booming kemarin. Bisa dikatakan seperti itu. Sebelum musim kemarin ini udah beredar bahan ini. Jadi sebelum musim itu bahan udah beredar. Ya alhamdulillah saya punya stok, dan di antara stok-stok itu yang pernah saya video banyak banget itu, kalau telaten nyari satu sampai gulunya tengeng, kadang nemu yang mungkin potensi. Salah satunya adalah ini ya. Potensinya ketika nemu bahan dengan kondisi basah pun seperti ini, kita nggak akan bisa melihat kalau kita nggak menerawangnya, guys. Seperti itulah kendalanya. Maka dari itu, walaupun saya punya bahan banyak, belum tentu terdeteksi semua. Karena untuk nyari tapak jalak di antara batuan kalsedon itu tidaklah mudah. Ada proses narawangnya. Nah, ini udah agak kelihatan kalau yang model kayak gini ya. Nah, oke, kita bahas. Kali ini semoga saja di antara ini kita akan proses gosok, siapa tahu ada yang jadi. Ya, tapak jalak kalsedon. Terus ada pertanyaan lagi. Saya pesen tapak jalak kalsedon, tapak jalak Sulaiman, kok nggak, yang besar kok nggak pernah ada. Gini loh, guys. Sulaiman banyak kayak gini, guys. Ya, saya punya besar ya ada, cuman nggak ada tapak jalaknya. Lah dilalah ya. Sebuah garis plus cross tapak jalak itu nemunya di antara batuan kecil, guys, dan tidaklah tebal. Rata-rata kayak gitu. Kenapa? Nanti Anda akan melihat sendiri alasannya apa. Oke? Kita bahas satu ini. Kita harus dimatikan dulu flashnya, karena kalau dimatikan bawahnya ada sinar kelihatan, guys, maka dari itu harus diterawang. Batu ini merupakan sebuah batu kalsedon atau bisa dibilang Sulaiman karena seratnya garis. Kalau kalsedon itu belum tentu Sulaiman, tapi kalau Sulaiman pasti kalsedon. Nah, ini udah terlihat ada gatra-gatra sebuah garis plus. Salah satunya di sini. Ini kecil, guys. Cuman resikonya ini kita perdekat lagi. Resikonya batu ini, nanti kita akan jumpa seberapa dalam dan tebalnya garis ini. Karena sejatinya garis ini merupakan sebuah retakan alam yang sudah lama sehingga dia tertutup kembali, dan ketika digosok dia nggak gretel. Gretel itu bahasanya apa ya? Konturnya itu nggak retak, atau bisa dikatakan konturnya itu berlubang. Tidak.
Seumpama konturnya itu gretel tapi tidak berlubang, itu kategorinya sudah masuk. Karena batu itu kalau berlubang, konturnya retakan ini berlubang, pasti ketika digosok pasti akan patah kalau tidak kuat. Seperti itu. Itu sejatinya tapak jalak kalsedon. Ada juga garis tapak jalak kalsedon, yang satunya garis alam Sulaiman, yang satunya garis setak ada. Kalau yang model ini garis ya kayak gini, serat samping ya. Karena sini sama sini, muka sini sama muka sini berbeda, dan itu resikonya juga ini bisa jadi bisa enggak. Cuman udah kelihatan ada plusnya di sini. Kalau yang ini bagus, cuman jadinya kecil mungkin dan plusnya agak menceng. Cuman kita belum tahu juga kalau kita belum potong-potong, ya. Jadi yang pada tanya-tanya, wow posting tapak jalak kalsedon ini bahannya kayak apa sih? Ini guys, bahannya kayak gini guys. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini kita agak menaruh rasa lebih di sini ya. Nah, ini agak tebal guys, seratnya sampai bawah sini. Ini masuk juga ada kurang lebih setengah senti. Ini dalam, ini seumpamanya jadi ini lumayan bagus dan kecil, tapi bagus lumayan ya. Dim berapa ya, 15 mungkin ada. Ini juga agak besar. Nah, ini kita berharap di bahan-bahan seperti ini. Ini banyak sekali tapak jalaknya sebenarnya guys. Nah, itulah bahan-bahan yang Anda bingung ya, tapak jalak Sulaiman itu dapatnya dari mana? Atau batu Sulaiman ditutuk, dibagi 4, terus dilim lagi. Tidak kayak gitu guys, Master Golden. Semua yang beli di Master Golden garansi natural ya. Ya. Dengan ya kearifan lokal batu-batuan itu. Nah, ini potensi lagi di sini guys. Nah, ini potensi. Dan ini kita bisa melihat ketebalannya, mungkin garisnya paling hanya sekitar 4 mili ya, atau 5 mili, atau bahkan kurang. Jadi, biarpun kita nemu sudah plus kayak gini, kita itu belum tentu jadi loh guys. Jadi, memang banyak proses yang harus dilewati, dan diantara bahan gunungan kayak gitu juga nyarinya sampai bengel. Ini seharian full saya cuma dapat 3 karena saking pengennya menunjukkan prosesnya kepada sahabat MG. Gimana sih proses membuat tapak jalak Sulaiman? Wih, ya ini bahannya kayak gini. Saking telatennya kita akan proses. Setelah ini jangan lupa madang. Tetap ikuti terus channel saya, no skip ya, biar Anda tidak gagal paham. Karena banyak yang komen itu gagal paham karena tidak nonton secara utuh. Jadi komennya saya sendiri ketawa-ketawa. Apalagi kalau yang ngehujatnya agak keren, itu saya sendiri ketawa ke TV sendiri. Tapi ya nggak masalah, kita tercipta dengan pemikiran yang berbeda. Oke, kita lanjut. Jangan skip ya, kita langsung lanjut ke proses penggosokannya. Semoga saja ada yang jadi. Woyo lanjut. Ini kita cek yang ini dulu, yang paling positif ya. Yang paling positif mendekati prosesnya yang apa? Ini jadi loro ke lho. Sing tengah karo yang pinggir. Iya, ini lagi pemolaan, dimana nanti akan dimasukkan ring, ya. Biasalah pemolaan.
Wih, udah masuk kering aja ini guys. Iya, ini madu ya, masuknya Sulaiman madu tapak jalak. Nah, walaupun dengan kearifan lokal yang ada, dengan segala keadaan yang ada atau kondisi yang ada, ini mau dimasukkan ring ini ya, mantap ya. Nanti kita lihat hasil jadinya seperti apa. Semoga saja sesuai rasa dan sesuai keinginan ya. Oke, kita lanjut aja sampai yang woyo lanjut. Woyo ini bro hasil jadinya, dimana proses yang Anda lihat sendiri dari 3 bahan itu tadi hanya jadi 1 loh guys. Ini kita lihat bahannya, bahan 3 ini, yang 1 ini nggak sampai dalam, ini cuman hanya di permukaan, cuman 1 mili atau 1,5 mili garisnya, kita gesrik hilang guys. Padahal ada tapak jalaknya tadi. Ini enggak jadi. Yang ini sebenarnya mau jadi karena garisnya tebal. Tapi apalah daya, ini garisnya enggak lurus-lurus amat guys. Ya bisa jadi alternatif juga sih sebenarnya untuk tapak jalak grade standaran ya. Ini garisnya enggak lurus-lurus amat ini. Tapi garisnya sebenarnya ini tebal dia. Jadi belum tak buat dulu. Nah, yang jadi ternyata yang kecil sesuai prediksi saya. Yang kecil tadi ada 2 garis, di mana garisnya ada yang di pinggir 1 dan ada yang di tengah 1. Yang kita ambil yang di tengah karena yang di pinggir itu jadinya sangat kecil, dan ternyata ketika digesek yang di pinggir ini di sebelah sini tadi, nah ini kotor dalamnya. Walaupun masih ada garisnya, terlalu kotor ya. Nah, oke, kita review saja hasil jadinya seperti ini. Wow, ini yang jadi. Oke, kita review satu persatu karena kita nggak memakai tripod ya guys. Nih, tapak jalak Sulaiman madu telah ada di hadapan Anda. Ini proses dari 0 sampai jadinya seperti ini. Memang batu ini memang tidak gampang dan tidak mudah, tidak gampang dan tidak susah ya. Kalau beruntung Anda dapat menemukan dengan cara yang tidak diduga-duga, tapi kalau nggak beruntung nyari sampai guling-guling itu ya nggak nemu-nemu. Oke, garis ini memang seperti retakan, dan memang dulu-dulunya ini mungkin sebuah retakan yang telah mengkristal. Karena apa? Karena saya berani. Nah, ini nggak kerasa loh guys. Nah, sebelah sini walaupun kerasa pun ini nggak bakal pecah ya. Ini kalau mau pecah itu pas posisi dipotong itu, kalau dia retakan rapuh dia udah pecah. Memang dulunya ini retakan bener ya. Jadi ini garisnya ini aman ya, mantap jos, udah keras, mengkristal, dan menjadi sebuah batu yang memiliki nilai filosofi dan ikon, yaitu sebuah tapak jalak Sulaiman madu ya, madu. Oke, ini yang satu, ini yang satunya. Oke, kita buka. Batu ini udah lebih dahulu jadi daripada yang ini loh guys. Nah, ini lebih dahulu jadi. Ini warnanya keputihan karena uratnya ini ditemukan di dalam. Jadi ketika nemu yang model kayak gini, bahannya kayak gini guys. Bahannya kayak gini, ini dalamnya putih. Jadi kelihatan itu terkena sinar itu seakan-akan kuning ya, seperti orson, seperti kuning-kuning gimana gitu ya. Tapi ternyata dalamnya kayak gini putih loh guys. Dalamnya putih seperti ini. Nah, ini biasanya umum ditemukan di bahan tapak jalak yang bongkahnya agak besar. Dan ini prosesnya lebih rumit lagi. Kalau kayak gini kita harus potong-potong bahan agak besar, biasanya agak butuh biaya dan waktu yang lama. Maka dari itu bisa dikatakan grade-nya sedikit di atasnya ini, walaupun ini ya udah bagus ya guys. Warnanya juga bagus. Apalagi yang kayak gini warnanya yang madu ya. Nah, ini nginden guys. Maka dari itu dia lebih bersih ya daripada yang satunya. So, mau bagaimanapun ya sebutannya, semua ini adalah batuan yang telah dicari dengan susah payah, diindahkan dengan usaha yang lumayan sehingga layak untuk dipakai di jari Anda ya. Dan semua itu terlihat dalam satu proses, dalam satu video yang akan Anda tonton dalam konten Master Golden. Oke guys, mantap jos ya. Hasilnya woyo. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya harap sahabat MG dan saya selalu doakan untuk selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Woyo lanjut.